Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nur Padilla, NPM C1A220407 dari Fakultas Hukum Universitas Subang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Asuransi dengan dosen pengampu Bapak Hendy Sumadi, SH, MH. Materi yang akan dibahas, yang pertama, pengertian asuransi, yang kedua, dasar hukum asuransi, ketiga, penggolongan asuransi, keempat, prinsip-prinsip asuransi, kelima, manfaat asuransi, keenam, perjanjian asuransi, ketujuh, tujuan asuransi. Pengertian asuransi. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Menurut Wiryono Projodikoro, dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Dasar hukum asuransi. Yang pertama, KUH Perdata. Yang kedua, KUHD pasal 246 sampai 308. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang keempat, Kepres RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Kelima, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian. Keenam, KMK RI nomor 1250 KMK 013 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Penggolongan asuransi. Asuransi dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu penggolongan secara yuridis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jumlah, dan asuransi campuran. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak. Yang pertama, asuransi sukarela. Yang kedua, asuransi wajib. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan tujuan. Yang pertama, asuransi komersial dan asuransi sosial. Yang terakhir, penggolongan berdasarkan sifat dari penanggung. Yang pertama, asuransi premi, dan yang kedua, asuransi saling menanggung. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut polis dan telah memiliki dasar hukum. Yang kedua, utmost good faith. Sesuai dengan namanya, prinsip ini memiliki arti yaitu niat atau itikat baik. Maksudnya adalah dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung atau nasabah maupun penanggung atau perusahaan asuransi harus menyampaikan informasi dengan terbuka, rinci, dan jujur. Yang ketiga, indemnity. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian, nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Yang keempat, subrogation. Subrogasi berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Jika melihat pada pasal 1365 KUH Perdata, pihak ketiga yang bersalah harus mengganti kerugian tertanggung. Kelima, contribution. Dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Keenam, proximate cause. Prinsip asuransi yang terakhir adalah prinsip kausa proksimal.
di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Manfaat asuransi, rasa aman dan perlindungan. Kedua, pendistribuan biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Dan yang keenam, membantu meningkatkan kegiatan usaha. Perjanjian asuransi. Dalam hal asuransi juga dikatakan bahwa jika kedua belah pihak, yakni antara penyedia jasa dan pembeli jasa, sudah saling sepakat dalam melakukan suatu perjanjian serta telah memenuhi unsur-unsur atau syarat sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, maka suatu perjanjian tersebut dikatakan sah. Akan tetapi, dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Kelima, pemberitahuan yang terdapat dalam pasal 251 KUHD. Yang keenam, kepentingan yang terdapat dalam pasal 250 junto 268 KUHD. Dalam poin ketiga dikatakan syarat sah dalam melakukan suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu hal tertentu. Akan tetapi suatu hal tertentu tersebut objeknya haruslah pasti. Maka dari itu dalam ketentuan poin ketiga tersebut objek yang diatur belum pasti. Karena dalam suatu perjanjian apalagi tentang pengambil alihan risiko orang lain, tentu saja suatu objek yang diperjanjikan haruslah pasti. Dengan demikian syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata masih belum jelas pengaturan tentang suatu hal tertentu, terutama menyangkut suatu objek yang belum pasti tersebut. Namun ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut masih merupakan suatu pedoman dalam melakukan suatu perjanjian yang sah menurut hukum khususnya dalam hal keperdataan. Tujuan asuransi. Yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.